Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya muncul lagi di sini sebenarnya bukan Jumat ini, Jumat depan, tapi ini percepatan. Percepatan, ya. Jadi kita ketemunya Jumat ini, ya. Nggak masalah sih. Saya lupa bulan lalu kita bicara apa. Ya, taib, nafsu. Ya. Nah, malam ini kita bicara sabar. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Silakan buka kalau punya mushaf. Al-Ma'arij itu surat yang ke-70. Ya, ayat 4. Allah berfirman, "Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Ini surat Al-Ma'arij ayat 4, 5, 6 kalau nggak salah, atau 567. Surat Surah Al-Ma'arij ayat 5, 6, 7. Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Artinya, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sesungguhnya mereka merasa kiamat itu masih lama, tapi kami melihatnya sangat dekat. Ya, itu terjemahannya. 5, 6, 7. Walaupun nggak persis seperti terjemahan yang ada di Depak itu, tapi kira-kira seperti itulah dia terjemahannya, ya. Nah, Allah perintahkan di sini kepada nabinya, fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Di sini ada tambahan, ya, bahwa sabar itu level, ada levelnya. Di sini Allah perintahkan kita untuk bersabar dengan sabar yang indah. Gimana itu sabar yang indah? Bagaimana bentuknya sabar yang indah itu, sabran jamilan itu? Gimana? Ya, gini saya kasih perumpamaan lah supaya masuk ke otak kita, ya.
Suka main bola, sepak bola, football. Suka? Tahu? Tahu ya? Nah, dalam permainan sepak bola itu ada yang namanya gol. Ada? Apa itu gol? Gol itu apa dalam sepak bola? Masuknya bola ke dalam gawang, itu gol. Masuk kalau bola itu melewati garis gawang itu, sekarang ada VAR lagi kan gitu ya. Maka itu dikatakan apa? Gol. Ya kan? Gol. Tahu ya? Gol ini macam-macam rupanya, Pak. Ya. Ada scrimmage di depan gawang, kekacauan di depan gawang, tiba-tiba bolanya masuk. Gol juga itu. Gol. Ada gol bunuh diri. Gol juga kan? Gol. Tapi di sana ada gol yang indah. Nah, ada nggak? Ada. Dapat award lagi itu. Namanya Puskas Award. Tahu sih. Tadi saya udah searching luar. Nah, mau ngasih contoh harus tahu lah. Namanya Puskas Award, Pak. Itu 1 tahun sekali itu diberikan kepada gol yang terindah. Nggak tahu siapa pemenangnya, tapi ya begitulah ya. Nah, dalam dunia sepak bola ini. Jadi dari sekian banyak gol, Pak, ada gol yang indah dia. Ada masuk nominasi Puskas Award. Itu beberapa gol itu. 10 atau berapa yang masuk nominasi. Yang menang cuma 1 tuh biasanya, ya kan? Nah, ada yang nggak masuk nominasi, ya. Nah, gol juga sih, tapi ya jelek kali golnya kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Jadi sabar itu seperti itu. Sabar itu banyak orang sabar, tapi ada sabar yang indah. Ya. Fasbir sabran jamila, ya. Nah, yang Allah perintahkan dan minta di sini adalah bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Pertanyaan saya, gimana sih sabar yang indah itu? Siapa yang bisa kasih kisi-kisinya? Nggak tahu ya, belum pernah dengar penjelasan tentang sabar yang indah. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang saya jelaskan supaya bisa sabar yang indah ya, bukan sekedar sabar, ya kan? Ada orang sabar ya di mulut aja sabar, tapi kenyataannya jauh dari sabar, kan begitu ya? Atau sabarnya setipis tisu, ya kan? Nah, macam-macam sabar itu leveling, ya. Yang diminta Allah di sini yang tertinggi itu sabron jamilan. Nah, sabar yang indah. Nah, sabar itu ada jenis-jenisnya, bentuk-bentuk sabar, jenis-jenis sabar. Mungkin kalau antum pernah ngaji tentang sabar, sabar itu ada 3 macam katanya, betul ya? Apa aja? Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar menerima takdir. Nah, itu sabar itu. Jenis-jenis sabar. Ya, yang sering kita dengar penjelasan tentang sabar kan itu ya. Sabar mengerjakan ketaatan. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ya, kita salat juga harus sabar. Ya kan? Puasa. Sabar enggak puasa? Sabar, menahan makan minum sampai
maghrib, kan begitu ya, sabar. Demikian juga sabar meninggalkan maksiat. Ya, kata orang merokok itu enak, wah saya sabarlah, nggak mau, kan gitu ya. Katanya mabuk itu keren, saya nggak mau lah, gitu ya. Jadi dia sabar meninggalkan maksiat. Nah demikian. Katanya babi itu lezat, nggak mau Kenapa? Dilarang, kan gitu ya. Sabar menjauhi larangan, seperti itu. Sabar di dalam menerima takdir. Kena sakit, sabar nggak? Sabar. Kena bangkrut, sabar nggak? Sabar. Ya, kena musibah, sabar nggak? Dompet hilang, sabar nggak? Sabar. Duit hilang, sabar. Sabar. Apa yang kita ucapkan? Qadarullah, kan gitu ya, takdir Allah ini. Sabar. Nah ini 3 jenis sabar yang populer, yang sering kita bicarakan, kan begitu ya. Kalau antum ikut ngaji sabar itu biasanya dijelaskan, kan begitu ya. Nah, tapi ada satu jenis sabar yang ini sabar sebenarnya, tapi mungkin jarang disepil, jarang jarang disinggung sabar. Kalau saya minta antum mendefinisikan sabar, apa itu sabar? Apa itu sabar? Sabar itu apa? Kalau kita sekarang ini di sini disuruh mendefinisikan sabar, ya sebelumnya sabar itu amal hati ya. Apa itu sabar? Sabar enggak? Antum sabar enggak? Enggak sabar. Apalagi ngikuti kajian Ustadz satu ini, enggak sabar kali tanya-tanya ya apa ini. Sabar enggak? Apa itu sabar? Maksudnya apa? Menahan diri nggak sholat? Sabarlah nggak sholat gitu. Nah, apa maksudnya sabar? Hah? Menahan diri dari capek. Coba apa itu sabar? Ini kita ingin menuju puncak sabar, ya, menuju puncak namanya. Puncak sabar, sabrun jamil. Apa itu sabar? Sabrun jamil. Nggak tahu? Ya udah, nggak tahu? Betul? Serius? Sabar itu jangan marah. Apa? Iya. Sabar itu jangan marah. Kalau antum belum kenal sabar, maka sabar itu jangan marah. Itulah sabrun jamil. Fasbir sabran jamila. Ungkapan kalau antum baca Quran ya, sabrun jamil itu diulang. Bukan sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bukan sekali. Disifati dengan jamil. Ada beberapa. Di antaranya fasfahis sofhal jamil. Fasfah artinya relakan. Itu tingkatan di atas sabar sebenarnya. Merelakan gitu ya. Dengan apa? Fasfahis sofhal jamil. Sofhul jamil. Ini kaitannya kalau merelakan ini gimana? Masalah apa ini merelakan ini? Kaitannya apa? Hah? Kaitannya apa ini? Ya udah.
Kayaknya antum sulit menjawabnya. Saya ambil lafal yang sama dengan ayat tadi. Surat Al-Ma'arij ayat 5, yaitu sabrun jamil. Tinggalkan dulu safhul jamil, itu tingkatan yang lebih tinggi sebenarnya. Sabrun aja ya, sabrun jamil. Kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya yang disebutkan Allah di dalam surat Yusuf. Ketika anak-anak beliau bersepakat mencelakai Yusuf dan mereka telah melakukannya. Mereka membujuk ayah mereka supaya membiarkan Yusuf ikut mereka. Ya kan? Gitu ceritanya kan? Ternyata ada maunya, ada maksud jahat di situ. Mereka ingin mencelakakan Yusuf. Kenapa? Cemburu mereka. Karena mereka nilai Yusuf lebih disayang daripada mereka. Maka muncullah pikiran kotor. Mereka bersepakat untuk mencelakai Yusuf. Ada yang dibilang sudah dimatikan aja gitu. Jangan. Ini mati juga ini, tapi caranya lebih sadis. Lempar ke dalam sumur. Mati pelan-pelan kan gitu ya. Dan mereka melakukannya. Ya, mereka melakukan niat jahat mereka itu tanpa sepengetahuan siapa? Ayah mereka. Ya jelas tanpa sepengetahuan Yusuf ya. Yusuf nggak tahu, Nabi Yusuf nggak tahu. Ya, nah ketika mereka berhasil melakukannya, mereka memfitnah serigala ya. Ya, mereka bawa darah serigala itu kepada bapak mereka, Yakub. Lalu berkata, wah ini Yusuf diterkam serigala. Kami tinggalkan Yusuf karena kami berjalan cepat mendahuluinya. Ternyata fa'akalahu dhi'f. Yusuf diterkam serigala. Padahal apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf? Mereka lemparkan ke dalam sumur. Maka mereka pulang dengan membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah serigala dan berkata, nah Yusuf diterkam serigala. Padahal serigala nggak buat apa-apa. Difitnah serigala. Difitnah dia. Ya. Memang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kan begitu ya. Seperti di Masjid Sibolga. Difitnah. Bahaya itu, jangan fitnah ya. Seperti serigala ini difitnah dia. Ya. Nah, maka Yakub pun sedih, kan begitu ya. Nah, ia harus kehilangan putranya, anaknya Yusuf. Maka saat itu dia berkata, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabar yang indah. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya. Nabi Yakub enggak marah kepada anak-anaknya. Padahal kalau mau marah bisa lah, kan kelalaian, lalai, ya tidak menjaga saudaranya, adiknya hingga diterkam serigala, ya. Kalau kita sebagai orang tua mungkin kita sudah ngamuk, kan begitu ya, enggak terima. Wah, saya laporin kalian semua, gitu ya. Enggak. Nabi Yakub saat itu menahan diri dan berkata fasabrun jamil, sabar yang indah. Wallahul musta'an,
Hanya Allah tempat meminta pertolongan. Alama tasifun, atas cerita yang kamu ceritakan itu. Apa yang kamu ceritakan itu? Diterkam serigala gini gitu, ya udahlah. Sabar. Sabar yang indah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sabar yang indah itu adalah jangan marah. Ya, jangan marah. Ini level yang kita katakan berbeda ya. Level yang beda dengan tiga jenis sabar tadi. Walaupun sama-sama sabar. Orang yang sabar mengerjakan sholat atau istiqomah ya sabar dia kan begitu ya sabar. Sabar meninggalkan maksiat ya sabar. Sabar menerima takdir ya sabar. Tapi sabar menghadapi manusia alias nggak marah-marah, ini levelnya berbeda. Ini ujian sabar yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan orang lain, dengan makhluk yang bernama manusia yang menyebalkan. Pernah ya saya sampaikan di sini, manusia itu makhluk ya menyebalkan. Ya begitulah. Ya banyak orang-orang yang menyebalkan memang. Dan kita harus sabar, Pak. Ya kan? Harus sabar. Menghadapi anak di sini Nabi Yakub. Sabar, sabrun jamil. Nah, inilah level sabar yang lebih tinggi lagi. Ya, daripada kita sekedar sabar sholat, saya sabar sholat. Nah, itu kan urusan kita sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Antum sabar nggak buat maksiat, itu kan urusan kita dengan Tuhan. Sabar namanya sakit, saya sabar, itu kan urusan kita dengan Tuhan. Memangnya susah? Susah apa? Hah? Susah juga. Tapi mana yang lebih susah dengan sabar menghadapi manusia? Ya itu. Ya. Nah, ini levelnya berbeda ini. Perlu jamil di sini, sabar yang indah. Kalau enggak, banyak juga Pak orang yang kalau ibadah baguslah sabar dia, semua enggak buat maksiat, sabar dia. Lima takbir sabar, tapi begitu berhadapan dengan manusia hilang sabarnya. Ada enggak model orang kayak gitu? Nah, banyak. Ya, enggak sampai puncak sabar dia. Karena ini ujian sabar yang sesungguhnya. Makanya saya katakan sabar itu jangan marah. Itu kan Nabi pernah berkata seperti itu ketika ada yang bertanya, kasih nasihat. Ya sebenarnya Nabi ingin berkata kepadanya sabar, tapi dengan ungkapan yang lain, yaitu apa? Jangan marah. Kalau antum tadi mengartikan sabar secara bahasa menahan, kan gitu ya. Nabi mengatakan, ya, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat. Memang gulat itu olahraga bela diri yang perlu kekuatan yang ekstra. Kalau sudah digulat itu walaupun kuat pukulannya, kalau sudah digulat selesai Pak, nggak berdaya itu. Tapi bukan itu kuat, kata Nabi. Kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah. Dia bisa menahan emosinya. Dia bisa mengendalikan amarahnya. Alias jangan marah. Nah, disinilah sabar itu diuji. Allah perintahkan nabinya untuk sabrun jamil. Maka coba lihat kalau kita baca sirah itu penuh dengan contoh-contoh kesabaran jenis ini dari Nabi ya. Ya kan? Nabi pernah ditarik selendang yang dikenakannya dengan kasar oleh seorang Arab Badui, tapi Nabi nggak marah. Ada lagi yang kencing di masjid, Nabi nggak marah.
Iya kan? Itu kencing di masjid, sudah kencing itu. Ini baru mau tidur aja sudah mati dia gitu ya. Ini mau udah kencing dia, tapi Nabi melarang sahabat-sahabat untuk memukulinya. Jangan, bahaya ya. Bisa meregang nyawa orang tuh di situ kan gitu ya. Nah, coba lihat hikmah Nabi itu ya. Itu di masjid itu, ya kan? Nah, Arab Badui, namanya Badui ya. Kencing dia. Ini udah betul-betul kencing dia. Bukan tidur Pak, kencing. Cur gitu. Sahabat-sahabat ingin memukulinya kan begitu ya. Nabi menahannya. Dengan sigap Nabi menahannya. Jangan pukuli dia. Ya, ambil aja seember air, siram. Jadi Nabi menahan diri, Pak, dan menahan sahabat-sahabat untuk tidak melampiaskan amarah. Kontrol emosi yang luar biasa dari Nabi. Makanya ini disebut kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan. Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa melakukannya. Kalau antum kurang kecerdasan, maka antum akan mudah meluapkan marah. Artinya antum kurang kecerdasan. Walaupun terlihat cerdas, tapi enggak cerdas itu. Ya, seperti Nabi. Coba lihat kecerdasan Nabi ya. Ini namanya kecerdasan emosional. Nabi menahan diri. Ya, karena itulah dia kekuatan yang sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan, sabar. Ya. Nah, ini berkaitan dengan manusia soalnya, dengan orang lain. Ya, dengan orang-orang yang mungkin membuat kita marah, mancing-mancing amarah, kan begitu ya? Nah, buat kesel, buat jengkel. Memangnya Nabi Yakub enggak kesel, jengkel ketika anak-anaknya itu membiarkan Yusuf dalam bahaya sehingga pulang tinggal nama, kan begitu ya. Waktu itu kan ya memang udahlah ditekam serigala, kan begitu ya. Ya pulang tinggal nama lah namanya, kan begitu ya. Nabi Yakub kan nggak tahu ternyata Allah menyelamatkan Nabi Yusuf, kan begitu. Tapi beliau mengatakan sabrun jamil. Ya, ini luar biasa. Maka kalau antum mau betul-betul sabrun jamil ya, sabar yang indah, maka mulailah dari rumah. Sparring partnernya itu anak istri. Siapa sparring partnernya? Anak istri. Ya yang paling mudah aja lah, kan begitu ya, yang risikonya lebih rendah, karena kalau gagal ya risikonya lebih rendah. Kalau di luar kan bahaya nanti kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya coba dari rumah, menahan diri seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nabi sendiri kadang-kadang istri-istri itu karena mereka saling cemburu, kadang-kadang buat jengkel Nabi. Ya kan? Iya. Ada momen-momen di mana mereka itu membuat Nabi kesel, tapi Nabi nggak marah. Ya, Nabi tidak marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, paling Nabi mendiamkan mereka. Pernah Nabi mendiamkan mereka sebulan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah seperti itu. Jadi ya ini kaitannya dengan orang lain ya. Ini agak berat, ini agak sulit. Sabar jenis ini sabar dalam bentuk jangan marah tadi ya, ini agak sulit ya. Kadang-kadang kita kelepasan, kadang-kadang kita kehilangan kontrol, Pak. Ya, pernah nggak marah-marah? Mungkin pernah ya, karena kita jengkel, kesel. Itu orang di luar sana, apalagi orang jahil. Ya memang orang jahil itu rata-rata bikin kesel, ya kan? Nah,
ngelihat ini, ngelihat itu, wah manusia ini memang mengesalkan, yang memancing kita untuk marah. Tapi kata Nabi, jangan marah. Kata Al-Quran, fasbir sabran jamila. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, jadi ini bukan sekedar kita sabar menjalankan dia. Antum sholat sabar, puasa sabar, mau ibadah sabar. Ya kalau nggak sabar juga kebangetan juga, ya kan? Nah, nggak begitu susah itu kalau kayak gitu tuh. Challenge-nya dari mana? Ya paling dari diri kita sendiri aja, kan begitu ya. Tapi berhadapan dengan orang lain, nah ini aduh, bikin pusing kepala. Sama anak misalnya, kan gitu ya. Nah, anak kadang-kadang bikin jengkel Pak ya, marah kan? Marah. Coba jangan marah, bisa nggak? Istri, wah istri lagi itu ya. Kadang-kadang bikin jengkel, bikin kesel, bikin sebel. Jangan marah. Kadang-kadang istri-istri itu sekarang itu Pak, saya lihat, saya perhatikan, ya, para wanita itu hari ini, kalau dia kumpul-kumpul sama teman-temannya, kayaknya happy kali, makan-makan. Saya perhatikan itu, happy kali, sesama sosialita kan gitu ya. Oh, kayaknya apa namanya, seru kali gitu. Tapi begitu makan sama suaminya, diem aja, mukanya bersungut-sungut, cemberut, gitu. Nggak ada senyumnya Pak, ketat aja. Itu kalau makan sama suaminya. Saya pernah perhatikan itu, ibu-ibu itu ya, ini cerita ibu-ibu ini, emak-emaknya. Itu kalau kumpul sama mereka Pak, saya perhatikan itu di rumah makan, mereka kan kumpul-kumpul kadang-kadang kan. Saya di kota wisata itu kan banyak rumah makan sekarang. Asik kali mereka itu, habis itu foto-foto gitu. Kayaknya seru kali itu ngobrolnya gitu. Tapi saya perhatikan, sering saya perhatikan, ibu-ibu makan sama suaminya, diem aja, main handphone gitu. Kadang-kadang kasar juga sama anaknya, tarik-tarik ini. Itu makan sama suaminya itu, saya perhatikan itu, diem aja, kayak kaku lah gitu ya, nggak se-happy dia sama teman-temannya. Jengkelin memang Pak ya. Ya tapi begitu ya. Nah ini ya kita katakan tantangan kita dalam bersabar. Kalau kita ingin sampai kepada puncak kesabaran itu, kalau kita lulus ini, yang lainnya gampang Pak, percayalah. Kalau kita bisa sampai kepada tingkatan sabar seperti ini, jangan marah itu. Untuk sabar-sabar yang lainnya itu kecil Pak, mudah, percayalah. Sabar ibadah gampang itu, meninggalkan maksiat sabar gampang, nerima takdir enggak susah. Kalau kita sudah lulus yang ini nih, nah. Tapi kalau enggak lulus ini, saya enggak yakin juga dia bisa sabar dalam beribadah. Ya, enggak yakin saya dia bisa sabar juga dalam ibadah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi Nabi sering menyontohkan kita dan memberikan teladan kita di dalam hal kesabaran, yaitu sabar di dalam menghadapi manusia. Ya, satu hal yang contoh ini ya, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang paling membuatmu bersedih dari perlakuan kaummu? Apa peristiwa yang paling membuatmu bersedih? Nabi pun bercerita, yang paling membuatku bersedih adalah ketika aku berdakwah ke Taif. Ternyata dakwahku ditolak. Beliau menemui pembesar-pembesar Taif, ya, tapi ternyata pembesar-pembesar Taif ini menolak mentah-mentah dakwah beliau.
bahkan menyuruh anak-anak untuk melempari beliau dengan batu. Diusir Pak dari Taif. Ya. Ya, Taif Mekah itu nggak begitu jauh ya, paling 60-an kilometer, 60 sampai 70 kilometer kan begitu ya. Diusir, dilempari batu. Maka Nabi pun pulang ke Mekah. Nggak dapat hasil apa-apa, dakwahnya ditolak mentah-mentah. Itu yang membuat Nabi bersedih, sangat bersedih. Dakwah beliau ditolak. Baik, kita lanjutkan sejenak ya seperti biasa. Di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan dua kondisi yang berbeda. Antum tidak marah karena tidak mampu marah. Nggak marah memang, tapi ya karena ketidakmampuan untuk marah. Yang kedua, antum tidak marah sementara antum punya kemampuan untuk marah. Dalam bahasa Quran ini disebut kadhiminal ghaiz wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang menahan amarahnya. Sementara dia bisa untuk marah. Dia punya kekuatan, power untuk marah. Tapi dia memilih tidak marah. Nah, ini yang terjadi pada Nabi di sini ya. Kita lanjutkan ceritanya. Jadi Nabi pun pulang ke Mekah dalam kondisi sedih ya. Sangat sedih. Bercampur aduk lah perasaan jadi satu di situ. Kesel juga ya sama pembesar-pembesar Taif itu ya. Kesel nggak? Kesel lah jelas ya. Nah, di tengah jalan Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi ya, memberikan kepada Nabi penawaran. Ya, apa yang ditawarkan? Untuk memerintahkan malaikat penjaga gunung. Maka malaikat penjaga gunung pun berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, aku adalah penjaga dua gunung ini. Kalau kamu ingin, aku bisa timpakan dua gunung ini kepada mereka, Taif. Tinggal perintah." Artinya punya power, punya kekuatan, punya. Ini lagi kesel ini, kan gitu ya. Kesel, sedih, campur aduk Pak. Wah, nggak tahu lah kalau kita ya. Kalau kita udah sikat aja lah, parah kali itu. Ya kan, nah, punya power. Ada izin dari langit, bukan kejahatan. Ya kalau Nabi mengatakan ya sudahlah, terserahlah kamu malaikat penjaga gunung, kalau mau silakan eksekusi. Selesai Pak. Kita nggak akan ke Taif kalau umroh. Kenapa? Sudah hilang dari peta dunia. Ketimpa gunung, ya kan? Nah, hilanglah dari peta dunia. Kita nggak akan ke Taif kalau umroh. Sekarang kan umroh kan paketnya kan ke Taif ya. Oh. Nah, kalau waktu itu Nabi mengiyakan, selesailah. Kita nggak ada istilahnya apa namanya, jalan-jalan ke Taif kan gitu ya. Karena Taif sudah hilang dari peta dunia. Nah, di sini Nabi punya power. Bahkan tinggal bilang iya. Bahkan ngangguk aja selesai itu ya. Apalagi dibumbu-bumbui, ya udahlah sikat aja itu. Memang terlaluan mereka itu, nggak tahu diuntung kan begitu ya. Nabi aja ditolak gitu ya, pakai drama kan. Langsung rata itu Pak ya, rata lah Taif itu. Tapi ya disinilah dia namanya kecerdasan emosional ya. Walaupun ada dorongan untuk melampiaskan emosi, tapi Nabi, apa kata Nabi? Jangan, enggak. Aku masih berharap dari anak keturunannya, anak keturunan mereka itu ada lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman. Ini kan pemikiran jauh ke depan ini. Ya kan? Ini anak-anak yang lempari batu itu kan nggak bersalah, dia cuma disuruh sama orang tua kan gitu ya, sama orang-orang dewasa itu. Mereka kan cuma ikut-ikutan aja. Apa mau disikat habis semuanya? Kan nggak semuanya juga bersalah, ya kan? Nah, tapi ini kearifan namanya, kecerdasan emosional. Ya, nggak bijak kan kalau disikat semua. Padahal belum tentu semuanya bersalah, kan begitu ya. Nah,
Tapi apa kata Nabi saat itu? Jangan. Aku masih berharap dari anak keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, yaitu menjadi muslim. Ya, dan iya terjadi ketika Taif ditaklukkan, mereka masuk Islam. Ya. Penduduk Taif, Bani Saqif namanya, itu masuk Islam pada akhirnya, Pak. Ya, jarak itu antara Nabi ditolak dengan ditaklukkannya Taif, benteng Hunain, itu lebih kurang 10 tahunan, Pak. 10 tahunan lah, kita 12 tahun lah kita katakan ya, atau 10 tahun lah. Ya. Karena itu penaklukan Taif kan paling akhir itu. Itu adalah benteng terakhir yang ditaklukkan Nabi dalam peperangan. Taruhlah 10-12 tahun. Itu anak-anak yang lempari batu, mungkin usianya waktu itu 10 tahun. Nah, ketika Taif ditaklukkan, usia mereka berapa? 20-22 tahun. Dan mereka akhirnya masuk Islam. Mungkin pemuka-pemukanya udah mati kan gitu ya. Atau sudah sepuh gak mampu apa-apa lagi kan gitu ya. Nah, tapi anak-anak mereka ya yang dulu anak-anak kecil ngelempari Nabi pakai batu. Nah, ketika benteng Taif ditaklukkan, usia mereka kan sudah dewasa. Mereka masuk Islam. Seperti yang diharapkan Nabi. Aku berharap dari anak keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah. Dari mereka ini akan muncul orang-orang yang menyembah Allah. Muslim jadi muslim, beriman. Nah, itulah dia buah kesabaran, Pak. Ya. Ini kan masalah manusia, bukan kita. Kita kendali atas diri kita sendiri mungkin itu lebih mudah, Pak ya. Tapi orang lain bisa berubah dengan sabar kita, itu miracle, Pak. Miracle tahu ya, keajaiban itu. Karena kita nggak punya akses apapun kepada hati orang lain. Iya kan? Iyalah. Tapi itulah dia buah dari kesabaran. Bisa merubah manusia, Pak. Ya, bisa merubah manusia. Maka apalagi di dalam pendidikan, ya mendidik itu perlu kesabaran. Dalam arti kata di sini apa? Jangan marah. Makanya saya tulis buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Itu perlu antum baca itu sebagai pendidik itu. Ya, mendidik anak tanpa amarah. Itu titik nol pendidikan. Penting itu. Dalam dunia pendidikan itu harus dihilangkan marah itu, karena nggak ada untungnya, Pak. Antum baru-baru ini dengar ya berita viral, saya rasa antum udah tahu semua lah. Kasus apa itu? Masa nggak tahu? Bukan ini mesti itu nilainya. Pendidikan. Aduh. Ah iya. Murid ditampar guru lah kita katakan ya, guru. Akhirnya gimana ceritanya? Gurunya di demo kan gitu ya. Dikomplain dituntut lagi sama siapa? Orang tua. Akhirnya murid-murid yang lainnya ikut-ikutan mendemo kan begitu ya. Sepakat kalau kalau enggak dipecat atau enggak turun, kami enggak mau sekolah gitu. Antum apa komentar antum dengan berita seperti itu? Coba. Ini dunia pendidikan ya, di lingkungan pendidikan, Pak. Kalau saya menilainya, Pak, kalau saya bisa kasih komen, ini adalah ya kita katakan gambaran hancur leburnya dunia pendidikan di negeri ini, Pak.
enggak gurunya, enggak orang tuanya, enggak yang lainnya, hancur lebur Pak semuanya itu. Jangan cerita siapa yang benar, siapa yang salah. Yang kita bicarakan ini bukan siapa yang pihak yang benar yang salah. Ini kita akan bicarakan kalau kita komentari ya kasus itu level kesalahannya Pak. Yang paling parah adalah orang tua ini. Itu level kesalahan yang paling parah. Pespa itu, pesong parah itu. Guru salah, karena nggak seharusnya dia melakukan tindakan seperti itu. Muridnya ya salah, muridnya bersalah. Kalau nggak salah nggak dihukum dia kan gitu ya. Yang lainnya juga ikut-ikutan salah, pakai demo-demoan lagi. Ini kan menggambarkan Pak, dunia pendidikan kita yang hancur lebur sebenarnya. Nggak tahu lagi memperbaikinya gimana gitu. Udah nggak usah cerita sabar di situ Pak. Ya kan? Tuntut menuntut ya. Aduh, kok buruk sekali ya. Komentar antum apa coba? Pandangan antum apa? Menanggapi berita seperti itu. Parah ya, semuanya parah itu. Makanya nggak usah cerita benar salah di situ. Kita bicara level kesalahan. Yang paling bersalah itu adalah orang tua. Artinya apa? Ya ini menunjukkan pendidikan rumah yang nihil, kosong, nol, tidak berjalan. Lalu mengandalkan sekolah, sekolahnya juga ala kadar, tidak punya kemampuan, guru-gurunya tidak punya kapabilitas, bahkan mungkin nggak bisa jadi guru. Hancur Pak lingkungan pendidikan di sekolah, lingkungan pendidikan di rumah, di luar rumah dan sekolah nggak usah berharap banyak. Ya itulah jadinya. Ini mau diapain lagi kalau kayak gitu coba? Memperbaikinya dari mana coba? Cobalah dipikir sejenak. Itu memperbaikinya dari mana? Ujung-ujungnya berdamai, itu lucu sebenarnya. Nggak ngerti lah. Lucu, akhirnya ujungnya berdamai Pak. Damai apa coba? Nggak ngerti saya. Dan ternyata itu bukan kejadian dua kali Pak. Ada kasus-kasus yang lain yang sama juga gitu. Kemarin muncul lagi itu, ditampar juga karena bolos. Marah-marah orang tuanya ngelabrak sekolah. Nah ini kan menunjukkan koordinasi lingkungan pendidikan rumah dan sekolah yang tidak berjalan. Tidak ada lagi contoh kesabaran di situ. Hancur. Ini kalau nggak sadar juga, nggak tahu juga, nggak ngerti. Begitulah gambaran wajah pendidikan kita di sini sekarang ini. Parah Pak, parah. Kalau saya bilang mengerikan, horor, bukan mengkhawatirkan lagi. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita cuma bisa menghela nafas, prihatin. Ya, wallah. Nah itu di dalam dunia pendidikan, jangan marah itu sangat penting. Nah itu yang dicontohkan Nabi. Nabi kita nggak kurang-kurang memberikan contoh dalam mendidik umat bagaimana sabarnya Nabi. Apa kata Allah? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik.
Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku lunak kepada mereka, manusia, baik kawan maupun lawan. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalaulah kamu kasar dan keras hati, mereka akan lari dari sisimu. Apalagi marah-marah, ya bubar, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah dia sabrun jamil. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Ya? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita iqamah. Ya. Terus orang marah itu, ini udah keluar marahnya atau dia mengendalikannya? Keluar marahnya. Nah, ya itu. Kapan? Kapan dibolehkan? Oh gitu. Itu perang. Enggak, saya tanya itu dalam perang. Ya dalam perang. Ya, dalam perang juga harus menahan diri, Pak. Ya, dalam Islam perang itu bukan sesuka kita, enggak. Ini perang ya yang mungkin kondisinya marah itu mungkin lumrah, ya kan? Perang ya, kita kan dalam dunia pendidikan bukan sedang perang gitu, Pak. Memang antum perang sama murid-murid kan enggak. Ya harus ngerti konteksnya juga, jangan salah contoh, ya. Makanya saya tanya itu dalam perang. Iya, perang. Dalam perang sendiri kita juga harus mengendalikan diri, Pak. Maka perang dalam Islam itu ada aturan, enggak sesukanya, enggak. Misalnya enggak boleh membunuh anak-anak dan wanita, enggak boleh membunuh orang tua yang sudah renta, enggak boleh membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan, enggak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah, enggak boleh merusak wajah. Ya, enggak membunuh dengan membakar, dan itu ada ketentuannya. Itu dalam perang gitu. Artinya harus ada kontrol juga di situ. Padahal itu adalah kondisi di mana marah itu lumrah mungkin ya. Nah, tapi juga ini harus jalan. Harus ada kendali juga. Enggak sesuka gitu. Ya, gitu. Ya, nah. Mungkin kita katakan ada kondisi marah itu ya, di mana kita kehilangan kontrol, kendali atas akal kita. Itu dalam kondisi apapun, hatta dalam perang merugikan, Pak. Hatta dalam perang merugikan. Kalau kita lihat pertarungan, misalnya walaupun ini nggak boleh marah juga, misalnya sparring partner lah, gulat misalnya. Kalau kita iringi dengan kemarahan, itu bahaya juga. Ya, karena marah itu kondisi yang sangat berbahaya. Di mana kita sedang kehilangan kontrol akal. Setan yang masuk. Hatta dalam perang, makanya kita kan dalam perang itu pun ada batasannya, Pak. Antum perang dengan modal marah, antum bisa kalah. Musuh akan memanfaatkan kemarahan antum. Makanya ya harus sabar juga, gitu ya. Nah demikian. Karena ketika manusia itu kehilangan kendali akalnya, ya
setan yang masuk. Makanya Nabi berkata jangan marah. Titik. Itu aja dulu. Nggak usah dikecualikan, oh kan kita perlu marah juga untuk harga diri. Nggak usah pikir itu dulu, Pak. Pikir jangan marah aja dulu. Iya, fokusnya di situ aja dulu. Jangan memikirkan pengecualiannya. Wah kan kita boleh juga marah. Nanti akan banyak alasan kita untuk marah. Karena sulit untuk mencari alasan untuk tidak marah. Sulit. Akan sangat mudah menemukan alasan untuk marah. Kalau kita katakan marah itu perlu, nanti ujung-ujungnya adalah tidak ada marah yang tidak perlu. Apalagi kalau sudah ditunggangi setan, itu lebih berbahaya. Biasanya akan berujung kepada penyesalan. Kita akan melihat kekonyolnya diri kita sendiri. Dan kita sesali. Kok kayak gitu tadi ya? Dalam hati ini ya, aduh nyesel kali ya. Ngelabrak sekolah, marah-marah, teriak-teriak. Mungkin kita merasa itu izzah kita, tapi habis itu kita menyesal. Kok kayak gitu ya? Harusnya nggak kayak gitu kan? Iya kan? Iya. Karena kita sedang kehilangan kendali akal sehat, kehilangan kecerdasan emosional. Ya contohnya itu badui yang kencing di dalam masjid. Dia kalau mengikuti izzah, oh ini masjid kan Masjid Nabawi di depan Nabi. Di mana ini kayak dilecehkan kan gitu ya. Kalau bawa-bawa perasaan Pak, apalagi dibumbui dengan marah. Mati itu para badui itu, seperti yang di Sibolga. Itu tidur aja mati dia Pak. Ini kencing Pak, apa enggak disate lah ya Pak ya. Nah, kalau mengikuti itu ya, ada aja alasan. Mudah mencari pembenarannya, ya kan? Iya. Tantangannya bukan di situ. Ngerti? Saya ngerti, maksudnya kalau masa nggak boleh marah. Masalahnya bukan kita jadi manusia nggak ada marah, pasti ada marah. Cuma kita harus mengendalikannya. Nah, itu bagian yang terberat. Itulah dia sabrun jamil. Menghadapi anak seperti contohnya Nabi Yakub kan begitu ya, menghadapi istri. Ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya 11 Pak. Kan macam-macam itu. Manusia kan dengan berbagai macam perilakunya. Bikin kesel Nabi, iya, banyak contoh-contohnya. Tapi Nabi nggak marah. Kalau wah harga diri saya sebagai suami, ya udahlah Pak. Maka akan mudah cari alasan untuk ngamuk. Saya pakai bahasa lain lah, ngamuk. Ya kan? Iya. Wallahu alam bisa. Ngerti? Makanya Nabi berkata jangan marah, titik, nggak pakai koma. Maksudnya apa? Itu aja udah berat. Gak usah dikecuali-kecualikan. Kecuali itu konyol nanti. Sama aja Pak, ketika Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Ini konteksnya agama ya. Ketika Nabi mengatakan semua bid'ah adalah sesat, bid'ah dalam agama ini ya maksudnya. Itu jangan dikecualikan. Kacau nanti. Oh, kecuali kalau tujuannya baik. Nanti nggak ada bid'ah yang sesat Pak. Semua bid'ah akan baik. Kenapa? Nggak ada orang yang buat bid'ah dalam agama dia mengatakan wah ini bid'ah yang buruk ini, nggak ada Pak. Nggak ada itu ya. Ya sama aja seperti nggak ada orang yang apa namanya kita katakan marah lalu dia berkata ini marah ini nggak perlu ini. Ya ini marah ini nggak perlu ini, tapi dia udah marah-marah ini.
dia akan membela diri dan menganggap marahnya itu benar. Padahal udah hancur lebur dia karena marahnya. Udah kacau dia dengan marahnya itu. Tapi dia pandang, wah, saya memang perlu marah. Ya gitulah dia, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ya. Apalagi dalam dunia pendidikan yang seperti kita singgung tadi. Wallahu alam. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Minta ampun. Ya, ya minta ampun sama Allah lah. Ya bertobat, minta ampun sama Allah dan perbaiki. Ya, memperbaiki diri. Manusia itu kan tugasnya belajar. Belajar itu artinya ada perubahan. Iya kan? Nah, kalau minta ampunnya sama Allah lah. Minta maaf sama manusia. Kalau ada kaitannya dengan manusia, minta maaf lah. Ya, nah, minta ampun sama Allah. Ya, urusannya dengan diri kita belajar. Ya berubahlah. Ya terus terang aja Pak ya. Ini pengalaman pribadi ya, menghadapi anak-anak. Kita kan sama-sama punya anak ya Pak ya. Dulu sebelum saya mendalami masalah ini, saya mudah marah juga sama anak. Tapi kadang-kadang dipikir-pikir disesali. Nah sekarang dirubah caranya. Ya ternyata begitulah caranya mengambil hati manusia. Ya, nah begitulah caranya menundukkan, menaklukkan hati manusia. Kadang-kadang ketika marah kita lupa. Kadang-kadang Pak, ketika kita marah kita lupa. Apa yang lupa? Apanya yang kita lupa? Ketika kita marah sama orang ini, kita lupa. Apa yang lupa? Hah? Apa yang lupa? Ketika kita marah sama orang, kita lupa. Lupa apa? Hah? Lupa bahwa orang juga bisa marah. Ya iyalah, kan betul. Orang juga bisa marah. Cuma kemarahan orang itu berbeda-beda, Pak. Yang jelas dia marah juga. Yang pasti hatinya akan menjauh. Betul nggak? Iya. Kalau nggak percaya jangan coba. Iya gitu. Kita lupa itu bahwa orang lain juga bisa marah seperti kita bisa marah. Memangnya kita aja yang bisa marah. Orang lain marah juga Pak. Cuma karena dia nggak mampu, kita mampu. Kita mampu marah, dia nggak mampu. Yang muncul apa? Kebencian, jauhnya hati. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, fasbir sabran jamila. Jangan marah. Itu dia sabrun jamil ya. Sabar yang indah. Supaya dapat Puskas Award. Enggak, dapat surga Pak ya. Sabar itu kan balasannya surga. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.